Lynn Keel is accused of murdering his wife, Diana. He returned to North Carolina this afternoon after being arrested in Arizona. Have you ever harmed your wife? Hello everyone, welcome back to channel Weekly Crime Stories yang akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang penuh misteri. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal penuh misteri, jangan lupa klik tombol lonceng di bawah, subscribe channel ini agar kalian tidak terlewat kisah yang penuh misteri berikutnya. Mimpi buruk dimulai bagi Diana Alexandra Keel pada 9 Maret 2019. Sebuah tanggal yang akan selamanya diingat oleh keluarganya. Diana datang ke Amerika dari Kolombia mencari kehidupan yang lebih baik dan bekerja sebagai perawat di bagian darurat Wilson Medical Center. Namun, di balik itu, pernikahannya dengan Rexford Lynn Keel Jr. mulai hancur. Rex yang berusia 59 tahun terlihat tenang di luar, tapi di balik itu, dia menyimpan kebencian dan kemarahan serta mampu melakukan hal yang tak terbayangkan. Pada hari itu, 9 Maret tahun 2019, sekitar jam 9 pagi, Diana dilaporkan hilang oleh putrinya setelah dia tidak kembali ke rumah. Pada awalnya, keluarganya berharap dia hanya pergi sebentar untuk menenangkan diri. Namun, semakin lama waktu berlalu, kekhawatiran semakin meningkat. Saat jam menunjukkan tengah malam pada 10 Maret, harapan bahwa dia akan pulang mulai menghilang. Masyarakat di Nassau County berusaha mencari Diana, menyebarkan fotonya di media sosial, dan berdoa agar dia kembali dengan selamat. Tetapi, ketika hari-hari berlalu tanpa kabar, ketakutan mulai tumbuh. Pada sore hari tanggal 12 Maret tahun 2019, sekitar pukul 2.30 siang, ketakutan terburuk menjadi kenyataan. Mayat Diana ditemukan tergeletak di pinggir jalan pedesaan di Edgecombe County. Penemuan ini sungguh mengerikan. Kekerasan yang dia alami sangat brutal. Hasil otopsi menunjukkan bahwa Diana menderita luka serius di wajah, kepala, dan leher akibat trauma benda tajam dan tumpul, yang membuat tengkoraknya pecah parah. Diana diserang dengan sangat kejam dan tanpa belas kasihan. Penyelidikan segera mengarah pada Rexford Lynn Keel Jr., suami Diana yang berusia 57 tahun saat itu. Pada awalnya, Rex tampak tenang dan kooperatif dengan polisi. Tetapi, saat bukti semakin banyak, dia menunjukkan sisi lain dalam dirinya. Pada 15 Maret tahun 2019, surat perintah penangkapan dikeluarkan untuk Rex. Bukannya menghadapi hukum, dia malah melarikan diri, memulai pelarian lintas negara yang menarik perhatian nasional. Selama beberapa hari, Rex berpindah dari satu negara bagian ke negara bagian lain, bergerak seperti bayang hampir tidak meninggalkan jejak. Tapi jaring semakin menutup. Pada 17 Maret 2019, sekitar pukul 10 pagi, setelah 8 hari dalam pelarian, keberuntungannya habis. Dalam sebuah pemeriksaan lalu lintas rutin di Tucson, Arizona, seorang petugas menghentikan kendaraan Rex. Petugas itu awalnya tidak mengetahui siapa yang telah ditangkapnya. Tapi, tak lama kemudian, dia menyadari bahwa Rex adalah buronan yang dicari karena pembunuhan istrinya yang brutal. Rex ditangkap tanpa perlawanan dan dikembalikan ke North Carolina, di mana polisi Nassau County sudah menunggunya. Dengan tertangkapnya Rex, kasus ini menarik perhatian media secara luas. Wartawan menyoroti setiap detail, baik tentang kejahatan maupun pria di pusat kasus ini. Seiring dengan terungkapnya cerita ini, sebuah detail mengejutkan dari masa lalu Rex muncul. Istri pertamanya, Elizabeth Bess Edgeworth Keel, meninggal dalam keadaan yang sangat mirip. Pada 1 Januari 2006, Elizabeth ditemukan tewas di rumah mereka di Montmeyr. Tengkoraknya retak akibat jatuh dari tangga beton. Saat itu, kematiannya dianggap sebagai kecelakaan. Tapi sekarang, dengan pembunuhan brutal Diana, kecurigaan mulai muncul.
apakah kematian Elizabeth benar-benar kecelakaan? Dengan meningkatnya sorotan media, tim pengacara Rex khawatir dia tidak akan mendapatkan persidangan yang adil di Nassau County. Liputan media begitu intens, dengan wartawan yang menggali setiap aspek kehidupan Rex dan Diana, dan pada awal Maret 2020, sebelum dunia dihantam pandemi COVID-19, Hakim Pengadilan Tinggi Nassau County, Quentin Sumner, memutuskan untuk memindahkan persidangannya ke Pitt County. Dia memutuskan bahwa perhatian media yang intens telah merusak juri di Nassau County, membuat mustahil bagi Rex untuk mendapatkan persidangan yang adil dan tidak memihak di sana. Namun, pandemi menunda jalannya keadilan. Sidang Rex yang dijadwalkan pada 27 Juli 2020 ditunda lebih dari 1 tahun karena penundaan yang berkaitan dengan COVID di sistem pengadilan. Keluarga Diana menunggu dengan penuh rasa sakit, karena penundaan ini memperparah kesedihan mereka. Akhirnya, pada 16 Agustus tahun 2021, persidangan dimulai di Pengadilan Tinggi Pitt County di Granville. Itu adalah hari yang penuh ketegangan di ruang sidang, dengan keluarga Diana hadir, menatap tajam pria yang telah mengambil nyawanya. Jaksa Robert Evans memaparkan fakta-fakta yang mengerikan serta bukti yang sangat kuat. Dan kejahatan ini begitu mengerikan. Suasana ruang sidang penuh dengan ketegangan saat detail-detail brutal pembunuhan Diana disampaikan. Jaksa menggambarkan Rex sebagai pria manipulatif dan penuh amarah yang memiliki sejarah kekerasan. Saksi memberikan kesaksian tentang masalah dalam pernikahan Rex dan Diana, dan bukti upaya Rex untuk melarikan diri hanya semakin memperkuat kasus ini. Kemudian, dalam perubahan yang dramatis, Rex setuju untuk membuat kesepakatan pengakuan bersalah. Akhirnya, pada Senin 23 Agustus 2021, Rex mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat 2 dan penculikan tingkat pertama sebagai bagian dari kesepakatan. Untuk sesaat, ruangan sidang menjadi hening. Udara terasa keluar dari ruangan saat keluarga Diana memproses berita ini. Meskipun bukan hukuman pembunuhan tingkat pertama yang mereka harapkan, ini adalah kemenangan kecil. Rex akan menghabiskan setidaknya 32 tahun di penjara dengan hukuman maksimal 41 tahun. Dia akan berusia 100 tahun saat menjadi layak untuk dibebaskan, memastikan bahwa dia tidak akan pernah berjalan bebas sebagai pria muda lagi. Hakim Quentin Sumner memberikan hukuman final sekitar pukul 11 pagi hari, menjatuhkan hukuman 300 sampai 372 bulan untuk pembunuhan dan tambahan 92 sampai 123 bulan untuk penculikan. Saat Rex dibawa pergi dengan borgol, wajahnya tidak menunjukkan emosi. Seorang pria yang telah mengambil nyawa 2 wanita tetapi hanya bertanggung jawab atas 1 kematian. Bagi keluarga Diana, keadilan telah ditegakkan, tapi rasa hampa karena kehilangan Diana akan selalu ada. Mereka meninggalkan ruang sidang hari itu dengan mengetahui bahwa Rex ada di balik jeruji besi, tapi juga mengetahui bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan wanita yang penuh semangat dan perhatian yang telah mereka cintai. Berikut adalah kisah tragis Diana yang dibunuh oleh suaminya yang ia cintai dan ia kasihi, berubah menjadi penjahat yang tega merenggut nyawanya. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal seperti ini, jangan lupa di like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan untuk penonton setia Weekly Crime Stories, serta komentator setia, terima kasih sudah membantu Weekly Crime Stories menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.